Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi. Sehat semuanya? Baik, Alhamdulillah sehat. Oke Mas Andi, sebelum acara ini dimulai silakan memimpin doa. Baik Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kalian puasa, Mbak Andin? Mas Gustaf? Tidak Pak, baru sembuh dari sakit. Mas Andi sih? Puasa. Alhamdulillah yang sudah bisa menunaikan puasa. Puasa itu ya salah satu wujud dari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa diberi kesehatan, bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Itu kan semua karunia Gusti Allah kan. Makanya kita harus tetap bersyukur biar nanti kita semangat. Oke, Mas Andi gimana? Yuk. Tepuk semangat, tepuk semangat. 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 Oh, itu contohnya ya. Yuk, bareng-bareng yuk. Silakan Mas Andi. Tepuk semangat. 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 Udah pada senyum semua ini Mas Andi, matur nuwun Mas Andi. Mas Gustaf juga sudah senyum ya, walaupun baru sakit ya. Anak-anak, kita melanjutkan proses yang kemarin ya terkait dengan letak dan luas benua Amerika. Kemudian nanti hari ini kita mau mengkaitkan dengan kondisi sosial budayanya. Untuk itu, Pak Guru pengen mendengar apakah kalian masih ingat apa itu letak astronomis. Letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Benar ya apa yang dikatakan oleh Mas Gustaf. Letak astronomis benua Amerika. Ya, Mas Gindi, di mana? Ayo. Letak astronomis benua Amerika berada di 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Jadi benua Amerika itu seluruh wilayahnya itu berada di daerah bujur barat. Tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi iklim. Nah, ya, kondisi Ya iklim. Pak, sebenarnya benua Amerika memiliki 4 iklim. Iklim kutub berada di kawasan Amerika Utara. Iklim subtropis berada di kawasan Amerika Utara dan Tengah. Iklim tropis berada di kawasan Amerika Tengah dan Selatan. Sedangkan iklim gurun berada di kawasan Amerika Selatan. Ada berapa musim, Mbak Ana? Ada 4 musim, Pak. Ada 4 musim. Apa saja, Mbak Ana? Musim gugur, fall, Ya. musim dingin, winter, musim Ya. semi, 2 musim panas. Oke, berarti Mbak Hana masih ingat pelajaran kemarin. Nah, hari ini kita mau melanjutkan tentang pengaruh letak dan luas itu terhadap kondisi sosial dan budaya di benua Amerika. Sudah tampak? Sudah. Oke, tujuan dari pembelajaran kita. Nah, harapannya setelah kalian belajar seperti ini, kalian itu bisa menunjukkan bukti-bukti apa saja yang menunjukkan keterkaitan tersebut. Tentunya proses ini juga nanti akan dinilai, penilaian aspek sosialnya, penilaian pengetahuannya, dan penilaian keterampilannya. Nanti di akhir kita akan melaksanakan penilaian tersebut. Oke anak-anak ya. Paham, Pak. Gambaran umum dari materi ini, prosesnya nanti kalian mengetahui dulu ini, letak dan luas benua Amerika dulu. Kemudian nanti kalian akan menganalisis keterkaitan letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budaya penduduknya. Kemudian kalian menganalisis keterkaitan pembagian region benua Amerika terhadap kondisi sosial budayanya. Kemudian yang terakhir nanti kalian dapat menyajikan hasil kerja kalian ke teman-temannya. Bisa nanti dipresentasikan melalui PPT atau kalau belum mampu ya bisa kalian bacakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini ada 4 video yang Pak Guru akan tampilkan. Nanti kalian Oke guys, ini aku mau tunjukin kalian. Ini tanaman kapas ya, seperti ini. Kalau Anda lihat, ini mereka lagi panen. Tempat gua tinggal berada di selatan Kolombia. Nama departementonya Bajiri Cauca. Nah, provinsi ini masih dikelilingi banyak gunung. Gua sendiri aja tinggalnya tuh di atas gunung kayak gitu. Cerita mengenai Hari Bersyukur Nasional di Amerika atau yang dinamakan Thanksgiving. Oh nonsus, tradisi Thanksgiving ini dimulai sekitar tahun 1621. Ya ini ada suku Indian namanya suku Wampanoag yang berbagi hasil panen mereka terhadap para pendatang dari Eropa. Begitu ya. Jadi mulailah tradisi Thanksgiving itu. How
Halo, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih guys, Anda udah mampir di channel saya. Dan seperti biasa, background ini saya di camper van. Dan saya habis nge-gym tadi, terus kemudian saya bikin video ini gitu ya. And kali ini saya akan ngobrolin tentang yaitu hal-hal kecil yang diperhatikan oleh orang Amerika di sini gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu hal yang bagus sebenarnya. Sangat positif kalau kita bisa adopsi dalam kehidupan kita. Karena simple saja, tapi itu sebenarnya berdampak sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi paling nggak kalian bisa melihat gambaran ya kondisi sosial dan budaya di Amerika Serikat yang berbeda. Ini Pak Guru jelaskan lagi nih. Jadi di awal gambar tadi itu kan kegiatan pertanian di Amerika Utara menggunakan peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan pertanian yang ada di Amerika Selatan di situ kan ya. Tentunya kan di sini ada perbedaan letak di situ ya toh. Kemudian yang kedua di situ ada budaya pada zaman dulu dengan budaya yang bisa kalian saksikan pada posisi sekarang. Jadi gambarannya seperti itu paling enggak. Nah, hari ini kalian nanti belajar memberikan pembuktian. Bukti-bukti apa saja yang bisa kalian tunjukkan keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika ini terhadap kondisi sosial budayanya. Nah, dicatat pertanyaannya ya. Yang pertama, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara keadaan alam dengan persebaran dan konsentrasi penduduk di benua Amerika. Yang kedua, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budayanya. Dan yang ketiga, kalian dapat memberikan bukti-bukti adanya keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budaya penduduknya. Dilihat dari segi sejarahnya. Yang keempat, kalian dapat memberikan bukti-bukti keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budayanya pada kondisi sekarang. Tadi yang pertanyaan nomor 1 apa? Pertanyaan yang nomor 1 itu adalah menganalisis keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap persebaran dan konsentrasi penduduknya. Yang pertama ini, karena Mas Li nggak terlambat ini, Pak Guru kasih untuk tampil pertama. Karena terlambat ini ya, kita hukum ya bareng-bareng ya. Makanya kalian jangan terlambat masuk kelas ya. Nanti tak hukum ini nih. Terkaitan antara keadaan alam dengan persebaran dan konsentrasi di benua Amerika ditunjukkan dengan adanya konsentrasi penduduk benua Amerika berada di bagian barat dan timur Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian timur dan barat Amerika Selatan. Bagian tengah dari benua Amerika pada umumnya padatan penduduknya lebih rendah daripada bagian lain. Demikian halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan. Kedua wilayah tersebut mendekati kutub utara dan kutub selatan. Sumber ini saya ambil dari Setiawan 1 DKK 2018, buku siswa Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP kelas 9. Bagus sekali ya. Sekarang Mas Lingga, Pak Guru kasih penghargaan. Mas Lingga menunjuk salah satu temannya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kindi, Pak. Silakan Mas Lingga. Iya, Pak. Kaitan antara iklim dengan kondisi sosial dan budaya benua Amerika meliputi 1. Amerika Utara memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan usaha peternakan. Kebudayaan di Amerika Utara juga ikut mempengaruhi budaya di seluruh benua Amerika. Amerika Tengah, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di perkebunan. Ya. Amerika Selatan merupakan salah satu wilayah di benua Amerika yang sebagian besar penduduknya kegiatannya adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. 4. Kepulauan Karibia, sebagian besar penduduknya berkebun. Sumber ini diambil dari situs media.com. Bagus ya Mas Kindi ya. Nah sekarang Mas Kindi giliran, coba silakan tunjuk ya temannya. Andin. Silakan Mbak Andin. Bukti keterkaitan letak dan luas benua Amerika dengan kondisi sosial budaya itu diantaranya 1. Sebelum kedatangan penjelajah dari Eropa, yaitu Portugis dan Spanyol, benua Amerika sudah berpenghuni. Di bagian utara terdapat bangsa Indian dan Eskimo. Di bagian selatan dihuni oleh bangsa Inca dan beberapa suku menghuni wilayah tengah. 2. Dari penyelidikan purbakala diketahui bahwa mereka bahkan sudah mempunyai bangsa Inca di Peru, bangsa Aztec di Meksiko. Saya dapatkan referensi ini dari www.gurupendidikan.co.id. Oke, alhamdulillah ini bagus sekali juga ya. Mbak Andin, tunjuk temannya ini. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang keterkaitan letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budaya penduduknya.
Ini merupakan hasil analisis saya tentang bukti-bukti ada keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budaya penduduknya berdasarkan referensi yang ada. Bukti keterkaitan letak dan luas benua Amerika dengan kondisi sosial budayanya diantaranya yang pertama mengucapkan salam di Amerika Serikat cenderung informal. Yang kedua dalam etika seperti acara makan malam di Amerika Serikat cenderung santai dan informal. Yang ketiga ada dalam berpakaian. Penduduk di bagian timur cenderung berpakaian lebih formal dibanding di daerah barat. Yang keempat dalam kondisi kampus. Suasana belajar cenderung santai dan informal. Yang terakhir budaya Amerika juga terlihat gaya berbusana, olahraga, dan makanan. Referensinya saya ambil di internet yaitu di www.courses.co.id. Bagus sekali ya. Ya, jadi Mbak Hana menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Iya Pak, terdapat keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budaya penduduknya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan permanfaatan lahan penduduknya, baik di Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan maupun Kepulauan Kariba. Begitu juga dengan budayanya, di mana terdapat perbedaan budaya di mana Amerika Utara memiliki seni budaya yang dipengaruhi bangsa Inggris karena bekas jajahan Inggris menggunakan bahasa Inggris dan banyak penduduknya keturunan dari Inggris. Sedangkan Amerika Selatan atau Amerika Latin memiliki seni budaya yang dipengaruhi bangsa Spanyol atau Portugis karena merupakan bekas jajahan Spanyol atau Portugis, menggunakan bahasa Spanyol atau Portugis dan banyak penduduknya keturunan dari Spanyol atau Portugis. Oke, bagus sekali kesimpulannya ya. Jadi, terdapat bukti-bukti keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika itu terhadap kondisi sosial budayanya. Ya, bisa dilihat pertanian tadi, proses pertanian di Amerika Utara berbeda dengan Amerika Selatan. Di Amerika Utara itu lebih canggih mesinnya. Di Amerika Selatan secara tradisional, letaknya berbeda. Kemudian budayanya juga. Kalau budaya di Amerika Utara itu lebih cenderung dipengaruhi oleh apa? Oleh bangsa Inggris karena bekas jajahan Inggris. Sedangkan di Amerika Selatan budayanya itu dipengaruhi oleh apa? Bangsa Portugis dan Spanyol karena dulu itu dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Proses pembelajaran sangat menyenangkan sehingga kami dapat mengetahui bahwa ada keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika dengan kondisi sosial budaya penduduknya. Sehingga kami dapat membuktikan referensi-referensi yang ada, baik dari buku paket, artikel-artikel yang ada di internet, maupun tayangan video di YouTube yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran ini, Pak Guru sudah share tugas di Google Classroom kalian. Nanti kalian bisa lihat ini, Pak Guru tayangkan ya. Ini kan dikatakan ada penilaian sikap ya, Pak Guru sudah menilai kalian, bagus semua ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah ini, kamu coba kerjakan yang ini nih. Berdasarkan informasi yang terdapat pada peta di bawah ini. Kamu lihat petanya, ada pembagian region benua Amerika. Kecuali, berarti yang bukan pembagian region di benua Amerika itu yang mana jawabannya? D. Amerika Barat. Amerika Barat, bagus ya. Nah yang kedua ini, nah kamu baca ini teksnya. Nah kamu fokus pada tabelnya. Nah pertanyaannya, berikut ini negara-negara di Amerika Selatan. Kecuali C, Pak. Oh, Lingga lagi. Apa? Kanada. Kanada di mana, Lingga? Amerika Ayo. Utara. Coba, Amerika Utara. Ya, siap. Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima, Pak Guru jadikan PR ya. Kamu kerjakan di buku tugas, nanti kamu hasilnya difoto, kemudian dikirimkan di GCR. Siap anak-anak? Ya, siap. Oke, kalau siap semua, sudah selesai proses pembelajaran kita pada saat ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pada proses pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke ya Mak, sebelum kita berpisah, Pak Guru pesan biasa. Masih ingat Mas Andi pesannya? Lakukan protokol kesehatan. Dengan apa Mas Andi? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Oke. Kemudian ada lagi yang melengkapi? Mas Gustaf? Mengurangi mobilitas. Kemudian apa lagi? Di rumah aja perginya kalau ada acara penting aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, yuk. Silakan deh, yuk.